Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Catatan hitam Menteri Prabowo tak mampu menyelamatkan satu kapal selam. KRI Nanggala 402 hilang kontak dalam latihan penembakan torpedo pada Rabu 21 April 2021 dini hari. Hingga kini, Sabtu pukul 13.05 WIB, belum ada kabar kapal yang ditumpangi 53 awak tersebut bisa dievakuasi. Kapal selam KRI Nanggala 402 masih terus dicari meski sudah lewat 72 jam sejak dinyatakan hilang kontak. Oksigen diperkirakan hanya tersedia hingga pukul 3 WIB pagi tadi. Miris tapi nyata, catatan hitam Menteri Prabowo akan tenggelamnya kapal selam ini akan jadi sejarah tersendiri baginya di masa yang akan datang. Terlihat bagaimana peran menteri yang katanya Natalius Pigai ini selalu kerja karena kunjungan ke luar negeri ini tak mampu bahkan menyelamatkan satu kapal selam milik Indonesia. Berita musibah ini sudah menjadi sorotan dunia sejak hari pertama terjadi. Tak ada satupun media pun yang tidak bersuara akan kejadian ini. Namun, tokoh paling penting di Indonesia yang harusnya bertanggung jawab penuh akan bidang militer justru diam 1000 bahasa. Tak ada respon apapun dari Prabowo Subianto sejak hari pertama tenggelamnya kapal selam ini. Justru malah Presiden Joko Widodo lah yang paling berupaya sedari awal kejadian ini ada. Beliau langsung memerintahkan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto serta seluruh stakeholder lainnya mengerahkan kekuatan seoptimal mungkin untuk melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali. Saya memerintahkan Panglima TNI, Kasal, Basarnas bersama instansi terkait lainnya untuk mengerahkan upaya seoptimal mungkin untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Prioritas adalah 53 awak kapal, ujarnya Kamis 22 April 2021. Indonesia tak mampu atas instruksi Presiden. Pencarian dioptimalkan lebih intens mengingat ada 53 nyawa yang perlu diselamatkan. Namun, fakta sejarah mencatat di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang katanya fasih sekali dalam militer dalam setiap kampanyenya, hingga detik ini masih belum mampu menyelamatkan 53 nyawa tersebut. Artinya apa? Prabowo yang sudah 2 tahun bekerja dalam bangsa ini seolah bekerja sebagai siput dan bekerja layaknya presiden-presidenan karena minta dikawal dalam pengajuan permintaannya di kasus terbaru beberapa waktu lalu. Dia lebih mementingkan pamor atau gaya dengan dalih keselamatan Menhan ketimbang mengurus hal-hal yang substansial ke arah peralatan militer tanah air. Bisa dibayangkan, mencari satu kapal selam saja tak mampu. Bagaimana bila nanti kita diserang atau terjadi perang dalam waktu mendatang? Langkah strategis dan rencana Prabowo tak terukur dan tak terlihat karena tidak ada progresnya sama sekali. Baru 2 negara membantu Indonesia. Kemana saja Prabowo Subianto yang selalu diklaim bekerja oleh Pigai ini? Dalam kurun waktu 24 jam setelah artikel ini rilis, Prabowo Subianto baru berbicara mengenai ucapan terima kasihnya atas Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton dan Menteri Pertahanan India Rajat Singh karena telah membantu mencari kapal selam KRI Nanggala 402. Artinya, baru ada 2 bantuan dari total 10 negara yang konon katanya siap terjun bergabung membantu upaya pencarian. Baru ada 2 bantuan yang masuk dari 10 negara yang mengklaim akan membantu. Karena Prabowo Subianto baru mengucapkan terima kasihnya sekitar 15 jam yang lalu dari artikel ini rilis. Dan ini tentu saja terlambat mengingat oksigen terakhir adalah jam 3 pagi tadi. Siang ini, Amerika Serikat mengklaim dalam berita terbarunya telah mengontak langsung Prabowo Subianto. Amerika berbincang mengenai pengarahan pesawat P-8 Poseidon untuk membantu pencarian kapal selam.
Wacana Amerika Serikat ini pun masih berupa rencana yang belum benar-benar datang. Sedari awal pasca kejadian terjadi, intinya semua bergerak lambat. Tidak ada keseriusan yang benar-benar serius untuk mencari sedari awal. Tidak bisa mengukur kemampuan jika pada akhirnya alutsista kita hingga 72 jam pasca kejadian tak mampu menemukan kapal selam yang tenggelam di dasar laut hingga kedalaman 700 meter tersebut. Kenapa? Sedari awal kejadian ini terjadi, kita tak langsung menghubungi mereka atau negara asing yang konon katanya punya peralatan canggih sebagaimana klaim Pentagon sebelumnya. Kenapa tidak sedari awal? Semua langsung bergerak dan malah setelah 72 jam setelah oksigen habis, sekarang semua baru berlomba-lomba mau membantu. Maka semua ini narasinya akan menjurus ke arah politik ekonomi transaksional semata. Sedih bahwasanya Indonesia belum ada apa-apanya soal alutsistanya. Tulisan Rizal dari Siwa.com. Terima kasih dan sampai jumpa.